Firman Tuhan kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Sebab di dalam kolong langit ini tidak nama lain yang berikan kuasa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap lidah, setiap lutut akan mengaku dan bertekuk lutut menyembah Engkau Tuhan. Dan percaya bahwa firman itu menjadi kekuatan rema dalam setiap hidup kami. Dan firman itu adalah kabar baik, kabar kebenaran. Maka setiap kami dengar firman, kami diubahkan, kami dikuatkan, bahkan kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sehingga firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh berakar dan berbuah, sehingga kami menjadi surat Kristus Tuhan. Dan diberkati kita akan sama-sama. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kami ingin berbagi firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam kisah seorang Saul, di mana seorang raja yang telah diurapi Tuhan, tapi dia mengalami keterikatan dengan roh jahat. Kita buka kisahnya di dalam Samuel. Terima kasih dan juga pendengar. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang 14. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Daud istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Oke, dalam firman ini kita bisa dalam konteks melihat bahwa seorang raja yang setelah dipakai Tuhan, telah diurapi, bisa mengalami sesuatu yang diganggu roh jahat. Berarti dalam hal ini kita melihat ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Saul. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam kisah ini, di mana saat itu Saul di dalam melakukan peperangan, dia mendapatkan sesuatu perintah Tuhan yang disuruh Tuhan untuk menghabiskan semua hasil dari peperangan dari bangsa Filistin. Namun yang dimau Tuhan ini tidak direspon baik oleh Saul, sehingga dia berpikir dengan keinginan sendiri. Di sini kita memerlukan yang satu adalah kepekaan dengan ketaatan yang diberikan Tuhan. Saya sendiri belajar, kita sendiri dalam proses belajar. Kadang kita juga berpikir apa yang baik kita belum tentu itu juga baik di mata Tuhan. Ini kisah yang menurut kita jadi pembelajaran dalam hidup kita. Bagaimana kita memerlukan ketaatan. Nah, saat itu Saul adalah tidak melakukan apa yang diperintah Tuhan. Contoh kita dalam sesuatu bekerja. Misalnya kita seorang bawahan, saya disuruh oleh atasan saya untuk melakukan yang A. Tetapi saya berpikir, pimpinan ini salah, saya melakukannya adalah sesuatu yang B. Nah, ketika diketahui oleh atasan, pasti dia merasa, loh, saya kan yang atasannya kamu, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang saya suruh? Berarti di sini kita ada sesuatu jeda di tengah, yaitu ada sesuatu goncangan ketidaktaatan. Berarti tidak ada sesuatu, ada satu visi di dalam itu. Nah, saat ini Saul yang disuruh Tuhan tidak dikerjakan untuk menghabiskan hasil rampasan dari perang itu, tapi dia lebih memilih untuk berpikir tentang kedagingannya sendiri. Nah, ini yang membedakan kita sebagai roh yang dari Tuhan atau yang bukan dari Tuhan. Sehingga apa yang dialami Saul adalah ketika dia memilih dengan konsep dia sendiri, dengan perilaku dia sendiri, sehingga dia menerima hukuman dari Tuhan, yaitu apa? Roh Tuhan menjauh, roh Tuhan menjauh dari Saul. Sehingga ketika roh Tuhan menjauh dari Saul, tidak ada body protect lagi yang melindungi seluruh dari kepribadian Saul sendiri. Sehingga dia senang diganggu dengan roh-roh jahat. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai orang Kristen ini memerlukan sesuatu yang namanya pelepasan. Kita emang hidup di dalam suatu dunia yang penuh dengan roh jahat. Nah, kita juga butuh roh yang dari Tuhan, karena kita tahu kita harus diperlengkapi dari roh Tuhan. Bagaimana kita harus mendapatkan roh Tuhan itu? Yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan dan peka, dan kita harus bersekutu. Kita buang segala apa yang menjadi keinginan nafsu dalam dunia kita ini, sehingga hanya roh Tuhan terus yang diisi dalam hidup kita. Nah, ketika yang dialami Saul ini adalah Saul telah memutuskan sesuatu keputusan yang salah, sehingga Tuhan dikecewakan. Dia lebih memilih tentang egonya. Nah, inilah manusia yang selalu dengan istilahnya dalam firman kita tahu bahwa roh penurut tetapi emang daging lemah. Kita mau belajar kepekaan dalam menyikapi sesuatu yang ketaatan ini diperlukan. Nah, kita harus membangun hubungan relationship tentunya kepada Tuhan. Kita harus membuang apa yang menjadi dosa-dosa kita. Kita harus berkarib bersama Tuhan Yesus. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini.
Karena itu firman ini saya sampaikan adalah sebelum kita melakukan sesuatu, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak ada lagi tekanan dari roh-roh yang bukan dari Tuhan. Karena roh Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera. Tapi kalau bukan yang roh dari Tuhan, dia akan mendatangkan kutuk dalam hidup. Bagi saudara dan saya saat ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus selalu bergaul kait dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus merelakan hati untuk dibentuk Tuhan. Jadilah kita penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Daud, kita tidak sempurna dalam manusia, tapi kita terus disempurnakan di dalam Roh. Karena Roh Tuhanlah yang memberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Jadi pesan sore hari ini, bangunlah roh di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan ada jauh dari diganggu dalam segala roh-roh jahat. Karena kita tahu musuh kita bukan ada melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa yang di dunia ini penuh dengan roh kejahatan. Dan jangan sampai dalam pikiran, dalam pendengaran, dalam mata, dalam hati kita timbul ada roh-roh jahat yang merugikan baik diri kita sendiri, juga merugikan di sekeliling orang-orang kita. Demikian firman yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, menjadi kekuatan dalam rema dalam hidup kita. Salam kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.